Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Kusnul Catimah dengan NIM K3322092 dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Untuk memenuhi salah satu tugas PLP UNS 2025 di SMA Negeri 2 Karanganyar, saya membuat video terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Halo semua, kali ini kita akan belajar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat belajar! Mari perhatikan video berikut. Pernahkah kalian berpikir, mengapa buah bisa matang dalam waktu singkat jika kita menggunakan karbit? Kok bisa ya, reaksi pematangan buah dengan karbit ini bisa menjadi lebih cepat dibandingkan pematangan buah yang dibiarkan begitu saja? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita ingat-ingat lagi pembelajaran kita sebelumnya. Di sekitar kita ada reaksi kimia yang berlangsung cepat dan juga ada yang berlangsung lambat. Contoh reaksi kimia yang berlangsung cepat adalah reaksi petasan ketika meledak. Sedangkan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat adalah reaksi pematangan buah ini. Laju kecepatan reaksi inilah yang disebut sebagai laju reaksi, di mana dapat diartikan sebagai kecepatan berlangsungnya suatu reaksi. Dengan kata lain, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya jumlah konsentrasi reaktan atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Nah, kita kembali ke pematangan buah. Kita tahu kalau reaksi pematangan buah ini merupakan reaksi kimia yang berlangsung lambat. Namun, dengan adanya karbit, reaksi pematangan buah dapat dipercepat. Kok bisa ya? Apa fungsi karbit ini? Nah, jawabannya akan kita pelajari dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, siswa dapat menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, siswa dapat menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi, dan siswa dapat menganalisis pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Mari kita bedah satu persatu. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Secara sederhana, konsentrasi merupakan jumlah zat terlarut dalam zat pelarut, atau yang menggambarkan kepekatan larutan. Contohnya larutan sirup pekat dan juga larutan sirup yang encer. Pada larutan sirup ini, sirup merupakan zat terlarut, sedangkan air merupakan zat pelarut. Untuk larutan sirup yang pekat, jumlah zat terlarut akan lebih banyak dibandingkan pelarut. Dengan kata lain, sirup akan lebih banyak dibandingkan air, sehingga terlihat lebih pekat. Untuk larutan sirup yang encer, jumlah zat terlarut akan lebih sedikit dibandingkan pelarut. Dengan kata lain, jumlah sirup akan lebih sedikit dibandingkan air, sehingga terlihat encer. Untuk larutan yang pekat, konsentrasinya akan tinggi. Kenapa? Karena jumlah zat terlarutnya banyak, sehingga jumlah partikelnya juga akan banyak. Untuk larutan yang encer, konsentrasinya akan rendah, karena jumlah zat terlarutnya sedikit, sehingga jumlah partikelnya juga akan sedikit. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi, jumlah partikelnya akan semakin banyak, begitupun sebaliknya. Nah, mari kita perhatikan fenomena berikut. Ada kendaraan yang melaju di jalanan yang sepi, dan juga di jalanan yang ramai. Menurut kalian, manakah yang kemungkinan besar terjadi tabrakan? Mengapa? Ya, betul sekali. Jalanan yang ramai memiliki jumlah kendaraan yang lebih banyak, sehingga paling mungkin terjadi tabrakan. Tapi, apa hubungannya dengan konsentrasi yang kita pelajari saat ini? Nah, kita ibaratkan jumlah kendaraan itu sama seperti jumlah partikel per reaksi. Untuk jalanan yang sepi, jumlah kendaraannya akan sedikit, sehingga jumlah partikelnya juga akan sedikit. Karena jumlah partikelnya sedikit, maka konsentrasinya akan rendah. Nah, untuk jalanan yang ramai, jumlah kendaraannya akan banyak, sehingga jumlah partikel per reaksinya juga akan banyak, sehingga konsentrasinya akan lebih tinggi. Nah, karena konsentrasi rendah itu memiliki jumlah partikel yang sedikit, maka kemungkinan untuk terjadinya tumbukan atau tabrakan antar partikel per reaksi itu akan lebih jarang. Kita ibaratkan tadi, untuk yang jumlah partikelnya sedikit, itu jumlah mobilnya sedikit, jumlah kendaraannya sedikit. Karena jumlah kendaraannya sedikit, maka kemungkinan untuk terjadi tabrakan antar kendaraan itu lebih jarang.
Kita kembalikan ke jumlah partikel per reaksi. Karena jumlah partikel per reaksinya sedikit, sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan atau tumbukan itu juga akan lebih jarang. Berbanding terbalik dengan yang konsentrasi tinggi. Karena konsentrasi tinggi itu memiliki jumlah partikel per reaksi yang lebih banyak, sehingga kemungkinan terjadi tabrakan atau tumbukan itu akan lebih sering. Kita ibaratkan pada jalanan yang ramai kendaraan. Karena lebih banyak kendaraan di jalanan, maka kemungkinan terjadinya tabrakan itu akan lebih sering. Nah, untuk yang konsentrasinya rendah, karena semakin jarang tumbukan, berarti semakin kecil kemungkinan terjadinya tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu yang dapat menghasilkan produk reaksi. Maka dari itu, reaksinya akan berlangsung lebih lambat. Nah, untuk yang konsentrasi tinggi, karena dia semakin sering tumbukan, berarti semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan efektif atau yang dapat menghasilkan produk, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat karena produk sudah berhasil dihasilkan. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Luas permukaan itu merupakan luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua reaksi atau reaktan. Apa sih bedanya dengan ukuran partikel? Semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Kok bisa ya? Nah, di sini ada contoh sebuah kubus. Kubus ini apabila kita potong menjadi 8 bagian, maka kita akan memperoleh 8 potong kubus yang ukurannya kecil-kecil. Kubus yang besar atau yang sebelum dipotong itu memiliki ukuran yang lebih besar, namun dia hanya memiliki 6 sisi saja. Sementara itu, kubus yang telah dipotong menjadi 8 bagian, meskipun ukurannya kecil-kecil, namun setiap kubus itu memiliki 6 bagian atau 6 sisi. Sehingga karena ada 8, berarti ada 48 sisi atau permukaan. Sehingga pada kubus yang besar itu ukurannya besar, namun dia hanya memiliki 6 permukaan saja. Sementara itu, untuk kubus yang telah dipotong menjadi 8 bagian, meskipun ukurannya kecil-kecil, dia memiliki 48 luas permukaan. Jadi, ukuran partikel dengan luas permukaan ini berbanding terbalik. Di sini ada video pelarutan vitamin C dalam bentuk serbuk dan juga tablet. Untuk vitamin C dalam bentuk serbuk itu lebih cepat larut dibandingkan vitamin C dalam bentuk tablet. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Vitamin C dalam bentuk tablet yang atas itu hanya memiliki satu ukuran dan ukurannya besar. Karena ukurannya besar, maka sisinya atau permukaannya itu lebih sedikit. Sehingga tumbukan antara partikel reaktan tablet vitamin C dengan partikel reaktan dari air itu juga terbatas. Karena tumbukannya sedikit, maka air itu butuh waktu lama untuk melarutkan tablet vitamin C, sehingga laju reaksi pelarutannya itu akan lebih lambat. Sedangkan pada vitamin C yang berbentuk serbuk yang bawah itu awalnya berbentuk tablet, tapi ketika dihancurkan menjadi serbuk, maka ukurannya itu akan lebih kecil. Karena ukuran partikelnya itu kecil, maka permukaannya itu akan banyak. Nah, karena permukaannya itu banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel reaktan vitamin C dengan partikel reaktan air itu akan lebih besar. Karena kan ini tadi sisinya banyak ya. Jadi bagian yang dapat digunakan untuk bertumbukan antara kedua reaktan tersebut itu lebih besar kemungkinannya. Nah, dengan permukaan yang lebih besar, maka kemungkinan tumbukan yang banyak inilah yang membuat vitamin C serbuk itu lebih larut cepat dibandingkan yang berbentuk tablet. Faktor yang ketiga adalah suhu. Di sini ada video pelarutan gula merah pada air dengan suhu tinggi atau air panas dengan air pada suhu rendah atau air dingin. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Di sebelah kanan itu adalah air dengan suhu tinggi. Dapat kita lihat bahwa ketika gula merah dimasukkan, itu gula merah lebih cepat larut pada air dengan suhu tinggi dibandingkan pada suhu ruang ataupun suhu rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada suhu tinggi atau yang panas, partikel reaktan itu akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya itu besar. Atau energi yang digunakan ketika bergerak itu lebih besar, karena dia semakin cepat. Sebaliknya, pada suhu rendah, partikel reaktan itu akan bergerak lebih lambat, sehingga energi kinetiknya itu kecil. Faktor yang keempat adalah katalis. Nah, di sini ada video mak comblang yang dapat mempercepat pertemuan antara si perempuan dengan si laki-laki, sehingga dapat menjalin sebuah hubungan. Nah, lalu apa hubungannya dengan laju reaksi?
Kita ibaratkan yang perempuan dan yang laki-laki itu sebagai reaktan, dan mak comblang sebagai katalis. Mak comblang mempercepat pertemuan laki-laki dan perempuan, atau dengan kata lain, katalis mempercepat reaksi antar kedua reaktan. Apakah mak comblang akan ikut dalam hubungan tersebut? Tidak ya. Mak comblang itu hanya mempercepat saja, tidak ikut serta. Begitupun katalis. Katalis hanya mempercepat saja, dia tidak akan ikut bereaksi. Nah, katalis ini dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Masih ingat ya, energi aktivasi kemarin merupakan energi minimum yang diperlukan reaktan untuk dapat bereaksi menghasilkan produk. Nah, jika energi aktivasinya rendah, maka reaktan itu akan lebih mudah untuk membentuk produk. Nah, pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa reaktan untuk menghasilkan produk dia memerlukan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi tanpa katalis itu lebih tinggi dibandingkan energi aktivasi dengan katalis. Sehingga jika kita menggunakan katalis, maka reaktan itu akan lebih cepat dalam menghasilkan sebuah produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Mari kita membuktikan salah satu faktor laju reaksi, yaitu katalis. Kita akan membuktikan apakah katalis akan mempercepat proses perkaratan besi pada peniti. Untuk prosedur kerjanya, kita masukkan 1 sendok asam cuka ke dalam masing-masing gelas, baik gelas A dan juga gelas B. Untuk gelas A, itu hanya berisi asam cuka, sedangkan untuk gelas B, berisi asam cuka dan pemutih. Kita tambahkan dulu pemutihnya ke gelas B. Setelah itu, kita masukkan peniti ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan, dan kita mulai mengamati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat pada gelas A yang hanya berisi asam cuka, di sekitar peniti terdapat gelembung-gelembung kecil, dan warna larutan tetap bening atau tidak berubah. Sementara itu, di gelas B, di sekitar peniti juga terdapat gelembung-gelembung gas kecil-kecil, dan warna larutan mulai berubah menjadi merah kecoklatan. Hal ini menandakan bahwa reaksi perkaratan besi dari peniti itu lebih cepat terjadi di gelas B. Reaksi perkaratan besi di gelas B ini ditandai dengan perubahan warna larutan maupun warna besi di peniti yang mulai berubah menjadi merah kecoklatan seperti warna karat. Selain itu, gelembung-gelembung gas kecil di sekitarnya juga menandakan bahwa sedang terjadi reaksi. Namun, apakah di gelas A itu tidak terjadi reaksi perkaratan besi? Jawabannya tetap terjadi, namun lebih lambat dibandingkan gelas B. Jadi, meskipun keduanya sama-sama terjadi reaksi perkaratan besi, reaksi pada gelas B itu lebih cepat dibandingkan di gelas A. Hal ini dikarenakan pada gelas B terdapat penambahan pemutih, yang mana pemutih ini berfungsi sebagai katalis atau zat yang dapat mempercepat reaksi. Pada kondisi ini merupakan reaksi perkaratan besi. Jadi, pemutih ini akan mempercepat laju reaksi perkaratan besi pada peniti. Sedangkan pada gelas A hanya ditambahkan asam cuka saja. Meskipun terjadi reaksi perkaratan besi, namun lebih lambat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa katalis dapat mempercepat laju reaksi dan itu terbukti. Terima kasih. Berdasarkan keempat faktor tersebut, konsentrasi, luas permukaan, dan suhu itu berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, luas permukaan maupun suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Adapun penggunaan katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kelas 11 yang mendapatkan materi terkait laju reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.